Assalamualaikum, hari ini kita akan membuat odading. Pokoknya teman-teman wajib nonton videonya full dari awal sampai akhir karena buatnya gampang dan tidak usah diuleni. Selamat menonton ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat odading. Yang pertama adalah ragi instan. Di sini saya pakai Vermipan. Nanti kita akan pakai 1 sendok teh saja. Kemudian ada air mineral. Airnya ini dia hangat-hangat kuku sebanyak 100 ml. Kemudian ada gula halus. Gula halus ini sebanyak 50 gram. Boleh juga pakai gula pasir. Kemudian ada 30 ml minyak goreng. Kemudian ada 1 butir telur, kemudian 250 gram tepung terigu, serta yang terakhir juga ada sejumput garam dan juga vanili. Langkah pertama, kita akan aktifkan raginya terlebih dahulu. Kita ambil 1 sendok teh ragi. Kita masukkan ke dalam air yang tadi hangat-hangat kuku. Kemudian kita masukkan gula juga ke dalam air tadi. Kita masukkan semua gulanya. Kemudian kita aduk. Ragi, air hangat dan juga gula halus kita satukan. Setelah semuanya tercampur rata, kita diamkan selama 10 menit. Jika raginya ini masih aktif, dia akan berbuih dalam 10 menit. Nah, setelah 10 menit, ragi dan air serta gula yang tadi disatukan itu akan berbuih seperti ini. Ini tandanya kalau raginya masih aktif. Jadi kita lanjutkan ke proses berikutnya. Berikutnya kita campurkan 1 butir telur ini ke dalam air ragi. Kemudian kita masukkan juga minyak goreng tadi 30 ml, kita satukan. Kemudian kita kocok sampai semuanya larut. Setelah semuanya kita campur rata di dalam gelas tadi, kemudian kita mulai campurkan tepung terigu, garam, vanili, dan juga air dan telur yang sudah dicampurkan dengan ragi tadi. Kita mulai campurkan sedikit demi sedikit. Ini diaduknya pakai sendok dulu aja. Ini tanpa diuleni ya, tanpa diuleni untuk adonan odadingnya. Jadi gampang, walaupun tanpa diuleni ini insya Allah akan mengembang. Jadi wajib nonton videonya sampai akhir. Kita mulai aduk semuanya sampai mulai terbentuk adonan. Nah, setelah adonannya terbentuk seperti ini, agak lengket tapi nggak apa-apa. Ini nanti kita diamkan dan ditutup dengan plastik wrap selama kurang lebih 45 sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Kita tutup ya. Nah, kita tutup adonannya sampai 45 menit atau 1 jam. Tapi saya biasanya pakai 1 jam supaya dia mengembang. Jadi kita diamkan dulu sambil ditutup.
Oke, seperti ini. Kita diamkan terlebih dahulu. Setelah didiamkan selama 40 menit, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian saya lumuri tangan dengan minyak. Kita kempeskan adonannya. Karena kita akan mulai menggiling adonannya menjadi bentuk persegi panjang. Oke, kita ambil adonannya seperti ini. Nah, kita akan giling karena saya nggak punya papan datar, jadi kita pakai talenan, tapi sudah dibaluri dengan tepung terigu. Kemudian saya juga tidak punya penggilingan, jadi kita pakai botol kosong untuk menggilingnya menjadi segi 4. Oke, kita mulai. Nempel. Saya minyakin dulu lagi ya. Nah, ini sudah saya beri minyak sebotolnya. Kemudian kita mulai menggiling sampai nanti jadi bentuk segi 4. Terus giling kurang lebih ketebalannya itu 1 cm. Bentuk lagi supaya pipih. Terus giling sampai bentuknya bagus dan kita potong menjadi kurang lebih 12 bagian, 10 atau 12 bagian. Setelah terbentuk seperti ini, kita mulai potong. Kita mulai potong sesuai selera ya bentuknya. Ini saya mau buat kotak. Saya akan bagi 10 atau 12 bagian. Ini setelah dipotong agak direnggangkan sedikit nanti karena setelah ini kita akan mendiamkannya lagi kurang lebih selama 10 menit. Jadi adonan akan mengembang. Jadi kita berjarak antara adonan satu dengan adonan yang lainnya. Ini agak lengket, tapi nggak masalah ya. Yang penting tangan kita ditaburi oleh minyak. Kita renggang-renggangkan seperti ini adonannya. Ini adonannya saya pindahkan ke media yang lebih luas ya. Tadi saya pindahkan dari nampan supaya lebih leluasa. Ini ada 12 potong. Bisa kita bentuk-bentuk lagi menjadi kotak sesuai selera sambil nunggu dia mengembang dalam waktu 10 menit saja. Pastikan kondisi tangan sudah bersih sebelum memegang adonan. Nah, seperti ini kita diamkan selama 10 menit. Setelah adonannya kita diamkan 10 menit, kita siapkan wajan panas dan mulai menggoreng. Apinya jangan terlalu besar
Jangan juga terlalu kecil, jadi apinya sedang cenderung kecil ya, supaya tidak gosong dan matangnya merata. Kita diamkan sampai bawahnya menguning, kemudian mulai kita balikan. Ini sudah ada yang kuning duluan. Nah, kita balikan satu persatu. Jangan terlalu sering dibolak-balik, nanti khawatir berminyak dagingnya. Nah, ini sudah ada yang mulai kuning. Kita angkat. Nah, satu persatu sudah mulai matang, jadi kita angkat mana yang kuning duluan. Kita goreng terus sampai adonan habis. Ini dia daging yang tadi sudah kita goreng, mengembang dan besar-besar, ada 12 potong. Wajib dicoba karena resepnya gampang. Selamat mencoba.